Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa dan Bapak Ibu guru yang saya cintai. Kali ini saya akan menyampaikan dengan topik fungsi otak menurut Al-Quran. Materi ini saya petik dari sebagian bab yang ada dalam buku saya yang berjudul Model Pembelajaran Wisata Lokal yang saya tulis tahun 2017. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang saya cintai. Sesungguhnya neuroscience atau ilmu sel saraf itu sudah tersampaikan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Meskipun secara ilmiah itu baru ditemukan di abad 19. Saya awali penjelasan terkait fungsi otak dalam Al-Quran yang tertuang dalam surat At-Tin ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Bila otak tidak digunakan sebaik-baiknya dan diisi dengan nafsu syahwat yang dibesarkan, maka fungsi otak itu lambat laun akan melemah dan merendahkan manusia, dan derajat manusia itu pun akan terpuruk, bahkan diumpamakan adalah seperti binatang. Karena nafsu syahwat yang mendominasi, sehingga akal tidak didaya gunakan, sehingga manusia akan menjadi terpuruk ke tempat yang serendah-rendahnya. Otak itu sudah saya sampaikan di awal tadi adalah terbagi dalam 3 bagian, yakni neokorteks, otak berpikir, kemudian otak mamalia adalah emosi, otak reptilia adalah motorik atau ketahanan diri. Jika ketiga ini tidak seimbang, maka akan berdampak tidak baik. Bila otak neokorteks yang optimal, tanpa diiringi perkembangan otak lainnya, orang itu akan menjadi sombong dan hanya mengandalkan logika saja. Kemampuan berpikirnya itu saja yang diandalkan, sehingga dia akan sombong dan merasa paling pandai. Bila otak mamalia yang optimal, tanpa diiringi perkembangan lainnya, akan menjadi manusia yang dominasi di nafsu dan akan terpuruk seperti binatang. Di sini ada tempatnya limbic system. Kemudian bila otak reptilia yang optimal menjadikan manusia berperilaku tanpa kontrol diri, maka itulah di dalam pembelajaran 3 bagian otak ini saling bersinergi dan memperkuat. Di dalam otak manusia ada bagian yang namanya korteks prefrontal atau CFF. Dalam Al-Quran ini pun sudah disampaikan, meskipun tentang CFC ini itu baru muncul di abad 19. Dalam surat Al-Alaq ayat 15-16 disampaikan di situ, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasyiatin kadzibatin khoti'ah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan lagi durhaka. Ayat 15 dan 16 itu berbicara atau menyampaikan terkait dengan CPF. Penjelasan ayat di atas itu memberikan sebuah penegasan bahwa bagian otak yang membuat orang itu ketagihan itu adalah CPF, korteks prefrontal. Otak ini hanya dimiliki oleh manusia.
sedang makhluk lainnya tidak memiliki, dan tempatnya ada di dahi tempat sujud kita. Itulah sebabnya dengan penghambaan manusia sebagai makhluk Allah yang tunduk dan patuh dengan Sang Pencipta, dengan kaidah-kaidah dan tata cara yang diatur dalam Al-Quran, manusia selalu bersujud di dalam sholatnya. Nah, sujud ini sebagai wujud penghambaan manusia kepada Allah. Artinya ketika orang itu bersujud, maka di situ totalitas diri bahwa tidak ada yang berkuasa dimanapun kecuali hanya Allah saja. Nah, bila otak yang ada di bagian dahi ini ditempati rangsangan-rangsangan yang negatif, maka fungsinya akan menjerumuskan manusia seperti binatang. Akan menjadi orang yang dusta lagi durhaka. Kalau sudah dusta ditambah lagi durhaka, itu manusia sudah terpuruk seperti binatang. Maka beberapa cerita, entah itu di media sosial atau manapun berada, itu sering kita lihat orang itu kalau sudah didominasi dalam dirinya hanya nafsu, maka logikanya sudah tidak main lagi. Kemudian yang ada adalah ingin mencapai nafsu syahwatnya, ingin mengejar nafsu syahwatnya, sehingga didominasi dirinya itu dengan nafsu saja, yang itu sama dengan binatang. Karena binatang tidak memiliki logika, tidak memiliki akal pikiran, hanya memiliki nafsu, insting belaka. Nah, kemudian korteks prefrontal ini dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa ubun-ubun itu merupakan tempat kebaikan dan sekaligus juga tempat kedurhakaan manusia. Jika CPF ini diisi dengan kebaikan, maka ubun-ubun akan mengeluarkan hormon positif yang akan mengarahkan perilaku positif dan mengantarkannya sebagai manusia yang beradab, penuh kebaikan, dan terhindar dari kemaksiatan serta dosa. Namun, bila itu diisi dengan hormon yang negatif, maka manusia akan menjadi terpuruk dan durhaka. Jika CPF ini diisi berbagai bentuk kemaksiatan, maka otak tidak berjalan dengan berfungsi dengan baik dan mengantarkannya manusia sebagai seorang yang merugi. Nah, yang sangat menarik adalah penjelasan ditarik ubun-ubunnya, menandakan bahwa ubun-ubun itu harus dikendalikan oleh manusia. Dan akan rusaklah ubun-ubun itu bila tidak dikendalikan dengan baik. Inilah dalam Al-Quran disampaikan, dan secara ilmiah ternyata CPF itu tempatnya adalah di ubun-ubun. Posisi PFC ini dalam otak manusia itu ada di bagian sini, paling depan, persis tempat kita bersujud. Jadi tempat PFC ini ada di ubun-ubun manusia, dan ini akan rusak dengan kemaksiatan dan akan menghasilkan hormon kortisol yang dihasilkan akan merusak dan menghancurkan CPF. Bahkan beberapa artikel ilmiah menyampaikan bahwa ketika CPF ini rusak, itu seperti digambarkan seperti orang sedang tabrakan yang gagar otak, yang tidak bisa terselamatkan. Sampai seperti itu penggambarannya bila otak itu tidak difungsikan, ubun-ubun itu tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang akan mengantarkannya manusia menjadi manusia yang merugi dan terhina seperti binatang. Jadi itulah sebabnya Allah selalu meminta kita untuk bersujud sebagai suatu bentuk penghambaan manusia kepada Allah, dan itu akan dievaluasi setiap hari, koreksi diri setiap hari, setiap sholat akan selalu ingat itu. Dan itulah yang kemudian bila ini kan dioptimalkan, maka manusia akan menjadi manusia yang berbudi dan berakhlak karimah, tapi juga ditambah selain berakhlak karimah juga akan memiliki keterampilan kreativitas didukung dengan bentuk-bentuk logika, keterampilan, kemampuan berpikir yang semakin baik.
Di dalam Al-Quran juga disampaikan tentang cara otak itu menyimpan memori. Dan itu tertuang di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian ayat surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, pada hari ini ayat yang ke-6, ayat Yasin ayat ke-65 disampaikan bahwa pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Di sini memberikan suatu gambaran bahwa cara otak menyimpan Al-Quran itu bahwasanya mulut, tangan, kaki akan memberikan kesaksian dari apa yang dulu ketika di dunia dilakukan. Memori datanya disimpan dalam otak manusia sekecil apapun. Bahkan digambarkan sebesar biji zahra pun akan terekam oleh otak manusia. Lalu siapa yang akan membantu untuk agar otak itu bisa terkontrol? Maka ada yang namanya suara hati. Hanya diri kita sendiri yang tahu dan Allah dan malaikat yang tahu apa yang ada dalam suara hati kita. Nah, suara hati inilah apabila direkam oleh otak dengan baik, dan otak mampu menindaklanjuti dengan baik, maka akan muncul adalah hormon-hormon positif. Maka suara hati ini harus dimanage dengan baik, yang akhirnya akan mengantarkan manusia sebagai insan yang bertakwa. Jadi, suasana dan rasangan positif itu harus dibangun agar rencana dan keinginan yang jelek itu dapat dihindarkan. Nah, ini suara hati inilah yang memberikan andil untuk mengarahkan kita. Kolbu atau hati adalah sistemnya, kata kerjanya. Sedang fisik kita adalah otak kita. Maka sistem kerja inilah yang akan mendorong otak manusia itu untuk berbuat baik ataupun buruk. Sebenarnya hati nurani bermula baik. Tetapi karena menjadi sebuah kebiasaan berbuat kejelekan, maka yang mudah serakali menjadi sebuah kebiasaan sehingga menjadi sebuah karakter, maka yang muncul adalah kejelekan. Sehingga suara hati itu akan diabaikan. Sesungguhnya kerja otak dapat dikendalikan oleh bisikan hati atau suara hati. Inilah sebabnya maka suara hati inilah yang selalu ada di dalam hati kita, namanya niat. Maka niat ini selalu harus kita pupuk dan kita rawat, sehingga niat itu dah yang ada niat-niat yang suci dan ketulusan. Nah, disinilah otak itu menyimpan memori, dan itu pun semuanya ini sudah ada di dalam Al-Quran. Ayat 13 dari surat Al-Isra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu matsura. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab berbentuk gulungan yang dijumpainya terbuka. Pemahaman terbuka ini mengindikasikan bahwa otak kita itu bergulung-gulung. Secara fisik itu bisa kita lihat bentuknya adalah bergulung-gulung. Dan jika dihamparkan akan luas sekali dan semuanya itu saling kait-pekait, terbuka seperti suatu terbuka dan menyimpan memori catatan segala hal yang pernah kita lakukan itu ada di dalam otak dan terekam dalam otak.
Jika lembar yang terbuka ini diisi berbagai hal positif, maka berdampak tingkah laku yang positif pula, dan memori yang tersimpan dan otak pun adalah otak yang akhlakul karimah. Pilihan inilah yang akan antarkan nanti masuk neraka atau surga. Jadi seluruh aktivitas itu akan direkam, termasuk sesuatu yang sangat kecil pun sebesar biji atom atau zarah pun juga akan direkam oleh otak manusia. Dan gulungan itu ketika yaumul kiamah nanti itu akan terbuka lebar dan akan dibuka gulungannya, dan semuanya yang terekam itu akan ada di situ. Itulah sebabnya secara ilmiah manusia itu bidang kedokteran pun begitu sulitnya orang ketika itu mau ada kecelakaan atau apa kemudian membedah otak, bukan hal yang mudah dan tidak banyak orang yang ahli di situ. Karena memang sangat rumit sekali, sangat halus sekali sel-sel saraf di dalam otak. Dan kemudian orang yang ketika kecelakaan gegar otak itu, dia memorinya itu juga bisa ikut-ikut berkurang. Karena disitulah tempat memori seluruh aktivitas manusia. Lalu memori kerja otak itu dalam pembelajaran sejauh seberapa itu akan berdampak. Dalam memori ada ingatan, apakah itu langsung beroperasi atau disimpan dulu, semuanya itu akan bekerja tanpa sadar ataupun sadar. Maka begitu kita menangkap suatu pengetahuan baru, hal baru, maka memori itu, ingatan kita itu akan menyimpannya. Mau disimpan atau tidak tergantung kita masing-masing. Nah kemudian, dan hubungannya dengan pembelajaran dalam memori inilah yang melakukan aktivitas untuk menyimpannya atau langsung direspon. Bila kemudian direspon inilah yang kemudian akan memunculkan feedback pada diri manusia sebagai sebuah bentuk tanggapan. Tanggapan apa? Apakah itu mengulang informasi itu untuk disimpan semakin diendapkan? Maka ada bentuk-bentuk aktivitas yang harus dilakukan. Apakah dengan menulis? Apakah dengan merekam kembali, dengan cara menyuarakan kembali? Berbagai cara itu dilakukan oleh manusia. Nah, akan muncul dalam diri kita itu mau menyimpannya atau kita itu mau cukup sampai di situ gitu. Ketika otak itu kemudian, saya butuh, mau saya simpan, maka ada tindak lanjut tadi yang saya sampaikan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kerja otak dalam pembelajaran. Maka pembelajaran inilah yang akhirnya muncul nanti dalam topik berikutnya akan saya sampaikan, sehingga di sini manusia itu perlu melakukan berbagai aktivitas. Bagi seorang pendidik, maka guru itu melakukan berbagai tambahan aktivitas seperti metode pembelajaran, model pembelajaran, media yang digunakan itu adalah agar membantu mahasiswa, anak-anak kita itu responnya semakin kuat. Daya ingatnya yang terendapkan dalam otak itu semakin bagus. Dan mahasiswa atau anak pun akan membuat suatu cara agar apa yang dia tangkap itu dapat meresap dalam dirinya. Maka mahasiswa atau anak itu akan melakukan suatu cara-cara tertentu agar memorinya itu terjaga. Dan inilah berbagai strategi pembelajaran akan mendukung kinerja memori otak ini agar tetap tersimpan dalam cukup waktu yang lama. Sehingga ketika dibutuhkan kembali, ketika satu saat dibutuhkan, maka akan dengan cepat mengkonstruksi kembali berbagai kenangan, pengalaman yang masa lampau yang ditangkap dengan kejadian-kejadian baru yang diterimanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beberapa sumber ini sudah saya sampaikan di sini yang saya ambil di antaranya dari buku saya Model Pembelajaran Wisata Lokal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.